Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena orang-orangnya yang tersebar di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia, mulai dari laboratorium penelitian, rumah sakit, kampus ternama, hingga industri-industri global, ada banyak anak-anak bangsa Indonesia yang terus berkarya dan membawa nama Indonesia. Mereka adalah diaspora Indonesia, bagian dari bangsa yang tetap terhubung meskipun saat ini berada jauh dari tanah air. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul sebuah pernyataan yang viral di ruang publik yang mematik berbagai diskusi tentang makna kewarganegaraan, makna kebangsaan, dan rasa memiliki terhadap Indonesia. Pernyataan tersebut membuka ruang refleksi bagi kita semua, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memahami lebih dalam apa sebenarnya arti cinta tanah air di era global saat ini. Apakah cinta terhadap Indonesia itu hanya diukur dari tempat tinggal atau status kewarganegaraan, ataukah ada bentuk lain yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini? Jadi di tengah mobilitas global yang semakin tinggi, banyak sekali anak bangsa yang menempuh pendidikan, bekerja, dan berkarya di luar negeri. Tapi menariknya, tidak sedikit diaspora Indonesia yang justru memilih untuk kembali ke tanah air, membawa ilmu, pengalaman, jejaring global networknya yang mereka telah bangun sebelumnya di luar negeri. Sebagian dari mereka kini banyak yang berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, riset, kesehatan, profesional, hingga pembangunan masyarakat di tengah kita saat ini. Pengalaman tersebut tidak juga harusnya dirasakan oleh banyak anak bangsa, termasuk di lingkungan akademik kita yang mungkin pernah belajar atau berkarya di luar negeri dan kemudian kembali untuk mengabdi di Indonesia. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perjalanan ke luar negeri bukanlah akhir dari ketertarikan dengan Indonesia, tetapi seringkali menjadi proses untuk memperkuat atau membuat lebih baik kontribusi ketika kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, melalui video ini kami mengajak kita semua untuk melihat kembali makna cinta tanah air dengan perspektif yang lebih utuh, lebih bijak, dan lebih relevan dengan tantangan global saat ini. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan 3 varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Om Ligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Selama ini, cinta tanah air sering dipersepsikan secara terbatas, seolah-olah hanya dapat diwujudkan dengan tinggal dan bekerja di dalam negeri. Padahal, dalam realitas global saat ini, untuk kontribusi terhadap bangsa sangat beragam. Banyak diaspora Indonesia yang tetap memberikan dampak positif bagi Indonesia, meskipun berada di luar negeri. Dalam pendidikan bahasa, diaspora berperan sebagai duta budaya. Mereka memperkenalkan bahasa Indonesia, nilai-nilai kebangsaan, serta identitas budaya kepada masyarakat dunia. Melalui ruang kelas, forum akademik, hingga interaksi sosial, mereka membangun citra Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, cerdas, dan terbuka. Lebih dari itu, diaspora juga menjadi penghubung strategis antara Indonesia dan dunia internasional. Mereka membuka akses terhadap kolaborasi global, pertukaran ilmu pengetahuan, serta
peluang kerjasama lintas negara. Dalam konteks ini, diaspora bukanlah pihak yang menjauh dari Indonesia, tetapi justru memperluas kehadiran Indonesia di tingkat global. Inilah yang dapat kita pahami sebagai nasionalisme modern, yaitu kecintaan terhadap tanah air yang diwujudkan melalui kontribusi nyata tanpa dibatasi oleh ruang geografis. Halo, saya Adi. Saya ilmuwan di bidang AI di Google DeepMind dan di London, dan saya sudah bekerja di sini hampir 8 tahun. Dalam kontribusi nyata dan nilai strategis Indonesia bagi diaspora itu sangat penting. Kontribusi diaspora Indonesia dapat dilihat secara nyata di berbagai sektor strategis. Misalnya dalam bidang kesehatan dan pengetahuan pangan, diaspora berperan dalam pengembangan riset dan pengendalian penyakit serta peningkatan kualitas sistem kesehatan. Tak hanya itu, kolaborasi internasional melibatkan diaspora memungkinkan Indonesia untuk mengakses pengetahuan dan teknologi baru. Seperti dalam video, bahasanya diaspora itu dapat berkembang di dunia yang kita tahu adalah seperti penemuan jembatan dengan cakar kaki ayam, dan dan beberapa bulan ini adalah tentang AI. Dalam bidang sains dan teknologi, diaspora Indonesia terlibat dalam berbagai penelitian inovatif, memulai dari energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga teknologi industri. Pengetahuan dan inovasi tersebut memiliki potensi besar untuk diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Selain itu, diaspora juga berkontribusi dalam perkuatan jaringan global, yang dimana banyak ilmu-ilmuwan atau peneliti kita itu diterima di luar dan bisa berkontribusi untuk hak layak manusia di dunia. Melalui jajaran profesional dan akademik, mereka memiliki terbuka peluang investasi, kerjasama industri, serta pengembangan sumber daya manusia, yang dimana sampai sekarang di Indonesia juga termasuk sumber daya alam, sumber daya flora dan fauna itu memiliki kontribusi, peneliti itu memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap nilai strategis dan kontribusi nyata terhadap dunia. Dengan demikian, diaspora Indonesia bukan hanya individu yang berkarya di luar negeri, tetapi merupakan aset strategis bangsa dan memperkuat posisi di kancah global, yang dimana juga itu menjaga nilai-nilai yang terdapat di Indonesia hingga keluar yang dibawa mereka keluar di Indonesia. As India has grown as an economy and a country, the diaspora has also grown. We're now 35 million people strong. The annual income of the diaspora is 730 billion, which is a fifth of all of India's GDP. So it's a very affluent group that can be very helpful as a partner to India. Pada akhirnya, cinta tanah air bukanlah sekedar status administratif, tetapi sebuah nilai yang hidup dalam tindakan dan kontribusi. Menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya tentang di mana kita berada, tetapi tentang bagaimana kita memberi arti bagi bangsa ini. Diaspora Indonesia telah menunjukkan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk tetap berkontribusi. Mereka membawa nama Indonesia ke dunia, memperkenalkan budaya, membangun jejaring, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia tidak kehilangan mereka. Justru, Indonesia hadir melalui karya-karya mereka di berbagai penjuru dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi yang terbaik. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita tetap satu. Indonesia. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya sebuah slogan, tetapi sebuah komitmen. Komitmen untuk terus berkarya, menjaga identitas, dan membawa nama Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya, dari manapun kita berada,
kita tetap Indonesia. Inilah Indonesia, negeri yang memeluk keberagaman dengan penuh cinta. Melalui seni tari, batik, musik, permainan, dan wayang, kita dapat menyaksikan keindahan dan keunikan sebuah budaya yang terus berkembang. Mari kita lestarikan dan bangkitkan semangat kebersamaan, karena Indonesia adalah cerita panjang dari jutaan warna yang menyatu dalam satu keharmonisan yang luar biasa.